Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi suku banyak pada bagian yang ke-7. Nah, pada bagian ke-7 ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Yuk, kita ikuti pembelajarannya. Nah, pada bagian ke-7 ini kita akan melanjutkan subbab pada suku banyak yang E, teorema sisa, dan teorema faktor. Nah, misalkan fx dibagi AX dikurangi B. Nah, ingat ya, fx di sini adalah suku banyak dibagi AX dikurangi B. Ini berderajat 1 ya. Mempunyai hasil bagi, itu misalkan HX. Dan sisa adalah S. Nah, maka bentuk ini kita dapat tulis bagaimana? Nah, fx dibagi AX dikurangi B dikali HX ditambahkan S. Ya. Yang dibagi, ya, ini fx adalah yang dibagi, AX dikurangi B adalah pembagi, dikali hasil bagi ditambahkan sisa. Nah, ingat juga pernah kita singgung di awal-awal. Oke. Nah, sekarang jika X sama dengan B per A, maka ketika kita substitusikan nilai X sama dengan B per A itu apa sih? Nah, nanti kita akan tunjukkan di bawah ya. Nah, maka FB per A ya sama dengan A dikalikan B per A dikurangi B dikalikan HX ditambahkan S. Ingat ya, di sini adalah hasil bagi. Oke ya. Jadi tidak kita substitusikan untuk nilai X sama dengan B per A-nya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan FB per A sama dengan 0 dikalikan hasil bagi ditambahkan sisanya. Nah, sehingga FB per A sama dengan S. Nah, X sama dengan B per A ini adalah pembuat 0 dari pembagi. Ya. X sama dengan B per A ini adalah pembuat 0 dari pembaginya. Ini kan pembagi ya. Yang saya tadi katakan AX dikurangi B. Nah, pembuat 0 dari pembaginya itu apa? X sama dengan B per A. Nah, seperti itu toh. Nah, jika fx dibagi AX dikurangi B, maka sisanya adalah FB per A. Benar ya? Nah, kita sudah dapatkan tadi. Nah, inilah yang kita namakan dengan teorema sisa. Seperti itu. Oke, jadi kita bahas tentang teorema sisa di sini adalah nanti akan berhubungan dengan sisa dari pembagian. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Tentukan sisa pembagiannya jika fx sama dengan 2x pangkat 100 dikurangi 5x pangkat 87 dikurangi 3x pangkat 12 dikurangi 5 dibagi 2x ditambahkan 2 seperti ini. Nah, kita jawab dulu. Kita bisa tahu pembuat 0 pembaginya itu berapa. Nah, ini kan pembagi ya, 2x ditambahkan 2. Maka kita bisa tahu pembuat 0 pembaginya adalah 2x ditambahkan 2 sama dengan 0. Maka kita miliki x sama dengan negatif 1. Nah, kita kan miliki yang dibagi adalah fx-nya. Ya. Fx-nya adalah 2x pangkat 100 dikurangi 5x pangkat 87 dikurangi 3x pangkat 12 dikurangi 5 ini. Nah, maka ketika kita mencari sisa, bagaimana caranya? Dengan teorema sisa yang kita bahas di slide sebelumnya, kita bisa mensubstitusikan X sama dengan negatif 1, ya, pembuat 0 pembagi ini ke dalam fx-nya. Ya, kita substitusikan X sama dengan negatif 1 menjadi seperti ini. Nah, ingat ya, berarti 2 kalikan 1 dikurangi 5 kalikan negatif 1 dikurangi 3 kalikan 1 dikurangi 5. Kalau dihitung, kita dapatkan sisa sama dengan F negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sisa pembagian jika fx sama dengan 2x pangkat 100 dikurangi 5x pangkat 87 dikurangi 3x pangkat 12 dikurangi 5 dibagi 2x ditambahkan 2 adalah negatif 1. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan contoh selanjutnya. Nah, di contoh kedua ini, tentukan sisa pembagian jika 2x pangkat 37 dikurangi x pangkat 16 dikurangi x pangkat 3 ditambahkan 7 dibagi 5x kuadrat dikurangi 5 itu bagaimana ya?
Oke, kita jawab. Nah, kita misalkan dulu. Fx-nya ini adalah 2x pangkat 37 dikurangi x pangkat 16 dikurangi x pangkat 3 ditambahkan 7. Ya, ini adalah fx-nya ya, yang dibagi. Nah, maka kita miliki ya, yang dibagi tadi saya katakan adalah fx. Hasil baginya itu adalah hx dan pembaginya adalah 5x kuadrat dikurangi 5. Nah, lihat. Kalau di contoh sebelumnya pembaginya berderajat 1, sedangkan yang di sini adalah pembaginya berderajat 2. Ingat kalau kita bahas yang sebelumnya, kalau cukup banyak dibagi dengan pembagian berderajat 1, maka sisanya berupa konstanta. Kalau nanti ini cukup banyak dibagi pembaginya yang berderajat 2, maka nanti sisanya bentuknya AX ditambahkan B ya, berderajat 1, seperti itu. Nah, sekarang, karena kita miliki pembaginya adalah 5X kuadrat dikurangi 5, berarti kita bisa cari dulu yang pertama ya, seperti contoh 1 tadi, kita harus cari dulu pembuat 0 pembaginya. Pembuat 0 pembagi berarti kita bisa buat 5x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa distribusikan 5-nya menjadi 5 dikalikan x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan bentuk x kuadrat dikurangi 1 ini menjadi 5 dikalikan x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita miliki pembuat 0 pembaginya adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Nah, yang pertama untuk x sama dengan negatif 1, ketika kita substitusikan ke fx-nya, kita peroleh seperti ini ya. Nah, kita dapatkan f negatif 1 sama dengan 5, ya kan? Nah, untuk x sama dengan 1, ketika kita substitusikan ke fx-nya, kita peroleh f1 sama dengan 7. Seperti itu, ya. Nah, berarti ingat tadi yang saya sampaikan. Pembagi berderajat 2, ini ya, pembaginya ketika berderajat 2, maka sisanya adalah berderajat 1. Atau kalau kita tuliskan sisanya sama dengan AX ditambahkan B. Nah, ingat konsep suku banyak yang kita sudah bahas di awal-awal pertemuan. Yang dibagi itu sama dengan apa? Pembagi dikali hasil bagi ditambahkan sisa. Benar ya? Nah, yang dibagi adalah fx. Nah, pembaginya adalah yang ini ya, 5x kuadrat kurangi 5. Atau kalau difaktorkan menjadi seperti ini, dikalikan hasil baginya adalah hx ditambahkan sisanya, ax ditambahkan b. Ya. Nah, maka di sini ketika kita miliki pembuat 0 pembaginya adalah negatif 1, ya, ketika f min 1, maka kita peroleh sama dengan min a ditambahkan b. Ya kan? Nah, ketika kita ganti x-nya dengan 1, ya, berarti f1-nya sama dengan a ditambahkan b. Nah, seperti ini. Nah, dari yang sudah kita bahas sebelumnya, kita miliki f negatif 1 sama dengan 5 dan f negatif 1 sama dengan min a ditambahkan b. Dan kita miliki juga f1 sama dengan 7 serta f1 sama dengan a ditambahkan b. Untuk yang pertama kita bisa tuliskan menjadi min a ditambahkan b kan sama dengan 5. Yang kedua bisa kita tuliskan a ditambahkan b sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai a dan nilai b. Karena kan kita mencari sisa. Bentuknya sisa tadi apa? AX ditambahkan B. Nah, kita mencari nilai A dan B-nya bisa dengan cara eliminasi maupun substitusi. Di sini saya akan mengeliminasi dari A-nya. Sehingga kita peroleh nilai B sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 1. Ketika kita miliki A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, kita kembalikan untuk mencari sisa adalah AX ditambahkan B. Nah, substitusikan nilai A dan B-nya. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan, sisa pembagian 2x pangkat 37 dikurangi x pangkat 16 dikurangi x pangkat 3 ditambahkan 7 dibagi 5x kuadrat dikurangi 5 adalah x ditambahkan 6. Seperti ini. Nah, kita bahas untuk selanjutnya. Setelah kita bahas mengenai teorema sisa, kita sekarang akan bahas tentang teorema faktor. Nah, jadi seperti ini. Jika AX dikurangi B merupakan faktor dari Fx, maka FB per A itu sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan teorema faktor. Ya, ingat,
Berarti kalau teorema faktor itu apa? Karena AX dikurangi B merupakan faktor dari Fx, maka sisanya berapa? Sisanya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang sebagai contoh. Nah, suku banyak Fx dibagi X ditambah 1 bersisa negatif 5. Oke, berarti kita memiliki ada suku banyak Fx. Jika dibagi X ditambah 1, memiliki sisa negatif 5. Nah, sekarang, jika salah satu faktor Fx adalah X dikurangi 2, berarti hal ini bisa dipikirkan bahwa jika Fx-nya, ya suku banyak Fx itu, dibagi X dikurangi 2, bersisa berapa? 0. Ya, karena faktor dari Fx adalah X dikurangi 2. Oke? Nah, maka tentukan sisa pembagian Fx oleh X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Seperti itu. Nah, jadi kita tentukan kalau Fx ini dibagi X kuadrat dikurangi X kurangi 2, sisanya berapa? Gitu ya. Nah, kita jawab. Ingat konsep suku banyak yang dibagi itu sama dengan apa? Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ingat seperti itu. Nah, yang dibagi di sini apa? Fx, benar ya. Pembaginya apa ya? Kita kerjakan dari pertanyaannya ini. Pembaginya adalah X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Dikalikan hasil baginya adalah Hx. Ingat, sisanya berupa apa? Bentuknya AX ditambahkan B berderajat 1. Karena pembaginya berderajat 2. Ingat ya, pembaginya berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Nah, maka ketika pembagi ini kita faktorkan menjadi seperti ini. Benar ya? Nah, dari sini kita bisa cari dulu yang pertama. Ingat, selalu cari pembuat 0 pembaginya. Berarti yang pertama ada X ditambahkan 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Atau pembuat 0 pembagi yang kedua adalah X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan negatif 1, maka kita bisa peroleh sama dengan min A ditambahkan B. Benar ya? Substitusikan saja nilai X sama dengan negatif 1. Untuk F sama dengan F2, ya, X sama dengan 2, maka F2-nya sama dengan berapa? 2A ditambahkan B. Substitusikan saja nilai X sama dengan 2-nya. Itu ya. Nah, sekarang di soal, nah yang diketahui Fx dibagi X ditambah 1 bersisa berapa? Negatif 5. Bentuk ini berarti bisa kita tuliskan bagaimana? F negatif 1 sama dengan negatif 5. Benar loh ya? Nah, yang kedua, data yang kita miliki adalah X dikurangi 2 adalah faktor dari Fx. Maka bentuk ini bisa kita tuliskan F2 sama dengan 0. Benar ya? Karena kan sisanya kan 0. Ingat ya, X dikurangi 2 adalah faktor dari Fx. Berarti sisanya berapa? 0. Seperti itu. Nah, dari data yang sudah kita miliki, yang kita sudah bahas tadi, kita memiliki F negatif 1 sama dengan negatif 5, dan F negatif 1 sama dengan min A ditambahkan B, dan F2 sama dengan 0, F2 sama dengan 2A ditambahkan B. Dari yang pertama ini kita bisa peroleh min A ditambahkan B sama dengan negatif 5, dan yang kedua kita peroleh 2A ditambahkan B sama dengan 0. Karena kita mencari sisa pembagian, ingat tadi sisa pembagiannya bentuknya apa? AX ditambahkan B, berarti kita mencari nilai A dan nilai B. Nah, kita bisa eliminasi maupun substitusi dari dua persamaan yang kita miliki di sini. Saya akan mengeliminasi nilai B. Nah, sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 5/3. Kemudian saya substitusikan ke persamaan yang 2A ditambahkan B sama dengan 0. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan negatif 10/3. Nah, lihat tadi sisanya adalah sama dengan AX ditambahkan B. Benar ya? Maka kita ganti nilai A dengan 5/3 dan B sama dengan negatif 10/3. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sisa pembagian Fx oleh X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 adalah 5X dikurangi 5/3X ya, dikurangi 10/3. Seperti itu. Nah, ketika sudah memperhatikan penjelasan materi tadi, sekarang saatnya untuk berlatih. Ingat, latihan soal itu membantu kita untuk semakin memahami materi. Ya,
Jadi semakin banyak latihan soal yang dilakukan, maka bisa memperdalam atau semakin memahami dari materi yang telah dipelajari. Seperti itu. Tetap bersemangat nak, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati, dan kita jumpa di pertemuan selanjutnya.